Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat struktur, kita akan melihat atau membahas tentang mutu beton dalam pelaksanaan sehari-hari di proyek. Oleh sebahagian pelaku konstruksi menyamakan antara mutu beton K300 dengan FC frame 30 MPa. Padahal keduanya tidak sama, karena K300 berdasarkan PBI 71 benda ujinya adalah kubus, benda uji kubus dengan sisi 15 cm, sedangkan FC frame benda ujinya adalah silinder berdiameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Jadi konversi antara benda uji silinder ke kubus itu pada umumnya diambil 0,83, sedangkan konversi satuan adalah 1 MPa sama dengan 10 kg per cm persegi. Mengapa kita perlu membahas mutu beton K dan FC frame ini? Ini dikarenakan dalam merancang struktur teknik sipil, para engineer berdasarkan SNI sudah menggunakan mutu beton FC frame. Sedangkan sampai saat ini di dalam dunia jasa konstruksi, perusahaan-perusahaan beton menjual beton masih dalam bentuk K. Marilah kita saksikan pembahasan dan diskusi tentang mutu beton dalam bimbingan kerja praktek mahasiswa teknik sipil UIR sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Pertama, gambar struktur dan uraian mutu beton. Mutu beton pile cap, kolom, shear wall, tiang pondasi menggunakan beton mutu K300 MPa. Plat lantai menggunakan mutu beton K300 MPa. Mutu beton balok menggunakan K300 MPa. Tiang panjang sendiri menggunakan mutu beton K450 MPa. Sifat mekanis baja. Yang pertama, baja tulangan polos 280, kuat leleh minimal 280 MPa, maksimal 405 MPa. Kuat tarik minimal 350 MPa. Regangan dalam 200 mm, minimal 11% diameter kecil dari 10 mm, 12% diameter besar dari 12 mm. Sudut lengkung 180 derajat. Diameter pelengkung 3,5 D, D kecil dari 16 mm. 5D, D kecil dari 19 mm. Yang kedua, baja tulangan sirip 280, minimal 280 MPa, maksimal 405 MPa. Kuat tarik minimal 350 MPa. Regangan dalam 200 mm, 11% diameter kecil dari 10 mm, 12% diameter besar dari 13 mm. Sudut lengkung 180 derajat. Diameter pelengkung 3,5, diameter kecil dari 16 mm, dan 5D diameter besar dari 19 mm. Rasio TS per YS hasil ujinya minimal 1,25. Yang ketiga, baja tulangan sirip 420A, kuat leleh minimal 420, maksimal 545 MPa. Kuat tarik
minimal 525 MPa. Regangan dalam 200 mm minimal 9% diameter kecil dari 19 mili. 22 kecil dari diameter kecil dari 25 mm. 7% diameter besar dari 29 mm. Sudut lengkung 180 derajat dan 90 derajat. Rasio TS per YS hasil ujinya minimal 1,25. Baja tulangan sirip 420B, minimal 420 MPa, maksimal 545 MPa. Kuat tariknya minimal 525 MPa. Regangan dalam 200 mm 14% diameter kecil dari 19 mili. 12% 22 kecil dari diameter besar kecil dari 36 mm. 10% diameter besar dari 36 mm. Sudut lengkung 180 derajat. Rasio TS per YS hasil ujinya minimal 1,25. BJTS 420A dan BJTS 420B dari tabel terlihat sama, tetapi bedanya hanya di regangan. Regangan pada BJTS A lebih rendah daripada BJTS B. BJTS A jarang dipakai, BJTS B lebih sering dipakai karena memiliki regangan yang lebih tinggi. Regangan yang lebih besar persentasenya untuk bangunan tahan gempa. Karena regangan yang lebih tinggi disebut elongasi, yaitu regangan semakin besar semakin tahan gempa. Elongasi sendiri adalah kemampuan bahan logam untuk bertambah panjang ketika diberi beban atau gaya tarik. Selanjutnya BJTS 550, kuat leleh minimal 550 MPa, maksimal 645 MPa. Kuat tarik 650 MPa. Regangan dalam 200 mm yaitu 7% diameter kecil dari 25 mili, 6% besar dari 29 mili, 7% kecil dari 25 mili. Sudut lengkung 180 derajat dan 90 derajat. Rasio TS per YS hasil ujinya yaitu 1,25. Selanjutnya BJTS 700, kuat leleh minimal 700 MPa, maksimal 825 MPa. Kuat tariknya minimal 805 MPa. Regangan dalam 200 mili, 7% diameter kecil dari 25 mili, 6% diameter besar dari 29 mili. Sudut lengkung 180 derajat dan 90 derajat. Rasio TS per YS hasilnya 1,15. Perbedaan prategang dan precast. Prategang adalah beton yang tulangannya berupa tendon yang diberi gaya tarik terlebih dahulu sebelum bekerjanya beban luar. Precast adalah beton yang dicetak dalam sebuah cetakan yang dilakukan di lokasi yang berbeda dari lokasi konstruksi. Penulangan pada precast penulangan tarik biasa, di mana tulangan akan memikul beban tarik akibat beban. Sedangkan prategang, tulangan yang berupa tendon ditarik lebih dahulu sebelum bekerjanya beban luar. Berikut dilampirkan gambar beton yang diberi prategang. Yang gambar pertama yaitu pengecoran pemasangan selubung tendon yang sebelum diberi gaya prategang. Gambar kedua, setelah beton tersebut dikasih prategang tendon, itu kabel baja prategang. Yang gambar ketiga, setelah dikasih beban gaya prategang, balok dalam keadaan prategang terjadinya lendutan. Ini Pak. Selanjutnya, kerja sama operasi. Kerja sama operasi atau KSO adalah perjanjian dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama-sama menanggung resiko usaha tersebut. Kerja sama operasi atau KSO
dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar. Yang kedua, memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah. Yang ketiga, memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah. Atau yang keempat, memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil. Kerja sama operasi tidak dapat dilaksanakan oleh yang pertama, penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil. Dalam melaksanakan KSO, salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi leader firm. Leader firm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi dengan porsi modal paling banyak yaitu 70%. Jumlah anggota kerja sama operasi atau KSO dapat dilakukan dengan batasan yang pertama, untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi banyak 3 perusahaan dalam satu kerjasama operasi. Yang kedua, untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 perusahaan dalam satu kerja sama operasi atau KSO. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kori. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dengan Pak Roni. Kepada Pak Roni dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Anissa. Dari presentasi Muhammad Kori hari ini udah cukup bagus, cukup ilmiah. Ya, nanti maunya rekan yang 2 lagi juga demikian ya. Jadi artinya kita memaparkan ya, apa yang kita paparkan itu kita paham secara ilmiah ya. Paling ada sedikit ya, saya ingin bertanya ya, atau ingin diskusikan. Tadi dikatakan betonnya K300 MPa, ada K, belakangnya ada MPa. Coba Muhammad Kori, maksudnya apa K300 MPa? Itu unmute-kan dulu Muhammad Kori. Iya Pak. Ya, maksudnya apa? K300 MPa. Maksudnya yaitu kuat tekan karakteristik minimum, Pak. Tahu nggak Muhammad Kori, 300 MPa itu berapa besar itu? MPa itu berapa kilogram per sentimeter persegi? Atau mengerti nggak yang saya maksud? Kenapa di depannya ada K, belakang satuannya MPa, dan MPa-nya besar dulu, 300 MPa. Sebelumnya minta maaf Pak, itu maksudnya K300 Pak, nggak bagian K300. Ya, Pak. Kapan K300 itu apa satuannya? Kilogram per sentimeter kuadrat Pak. Kalau K300 dijadikan MPa, konversi satuannya berapa? Konversi satuan yang saya minta, belum konversi benda uji. 300 kilogram per sentimeter persegi itu berapa MPa? Konversi satuan. Ya, langsung dijawab aja. 300 dibagi 10,2 Pak. Ya, udahlah, bagi 10 aja, nggak usah masukkan gravitasinya dulu. Ya, berapa jadinya? Ya, berapa jadinya? 30 Pak. 30 apa?
Sebut yang lengkap-lengkap, 30 MPa. 30 MPa. 30. Nah, jadi konversi dari 300 kg per cm persegi adalah 30 MPa. Nah, kalau K300 itu otomatis satuannya kilogram per cm persegi. Jadi jangan ada lagi K300 MPa. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, kalau K300 itu setara dengan FC Action berapa? Itu mic-nya kok mati hidup. Mau diskusi tidak ada masalah. Rekannya diskusi langsung, saya dengar pun tidak apa-apa. Kalau ada kawan-kawannya ikut. Jadi diskusi kita ini bisa hidup. Jadi coba jangan di mute terus itu. Biar aja, tidak masalah, ya. Nah, itu di unmute lagi. Mute lagi. Nah, sekalian videonya. Baik, Pak. Dia 0,75 akar FC Action, Pak. 0,75 akar FC Action. Apa itu? Coba jelaskan. Termasuk kalau ada kawan yang mau jelaskan pun tidak ada masalah. Kita diskusi ini. Kita bukan ujian, ya. Mikrofonnya itu aktifkan, videonya aktifkan ya, udah ya. Ayo, Muhammad Kori. Pertanyaannya Ya. FC atau FS-nya, Pak? Apa pertanyaannya? Pertanyaan Bapak tadi, FC-nya FC Action atau FC Action. Ya. K300 setara dengan FC Action berapa? Itu mahasiswa teknik sipil ya, di semester awal itu sudah di kuliah beton 1 aja itu sudah oke. Jadi tidak ada lagi yang tidak bisa membedakan ya K dengan FC Action. .30, Pak. 30 MPa. Tadi konversi satuannya 30 MPa. Kalau sekarang karena kita cerita FC Action. Kalau kita cerita K itu benda ujinya apa? Kori. K itu benda ujinya apa? Kubus, Pak. Kubus. FC Action atau FC Prime itu benda ujinya apa? Benar, Pak. Silinder, Pak. Nah, tadi sudah ada konversi satuan 10. Konversi benda ujinya berapa? Berapa konversi benda ujinya? Oke. Ini biar cepat, Bu Anissa bisa bantu menanggapi. Yang konversi tadi, Pak. Iya, coba Bu Anissa ceritakan konversi dari K300 menjadi FC Action-nya berapa, yang dikonversi apa saja, ya. Untuk K300 itu konversinya dikali nanti 0,083. Jadi nanti hasilnya 24,9 MPa untuk FC. Jadi yang 0,83 itu adalah konversi benda uji kubus dengan sisi 15 cm ke silinder diameter 15, tingginya 30 cm. Coba Muhammad Kori diulangi lagi. Ulangi lagi tadi apa yang dibahas tadi? Konversi K menjadi FC Action. Konversi benda uji dari kubus ke
silinder dengan diameter 15 kali 30 cm. Dengan Ya, berapa besarnya konversinya? 0,83 Pak. K300 kali. 0,83. Ya. Oke, nanti itu dicermati lagi ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Saya sih berharap tidak ada lagi mahasiswa teknik sipil yang tidak paham konversi dari K ke FC Action. Ya, di mana K itu adalah mutu beton berdasarkan PBI 71, sedangkan FC Action itu berdasarkan SNI. Jadi sudah tidak ada masalah lagi. Kita sebagai engineer teknik sipil, kita mendesain dengan FC Action atau FC Prime, sedangkan kalau kita beli beton di pasaran masih K. Jadi hal tersebut harusnya tidak ada lagi menjadi masalah. Ya. Oke, yang berikutnya mungkin saya tambah satu lagi. Tadi sih nggak jelas ya. Mutu baja yang digunakan selain 280 MPa, katanya 280 MPa sampai 450 MPa. Di spesifikasi teknisnya berapa yang digunakan? Mutu berapa? Kalau hasil uji itu memang variabel ya. Ya, tidak pas 280 MPa itu kuat tariknya bisa lebih dari itu. Tetapi di spesifikasi teknis itu kan sudah ditentukan. Nah, itu mutu baja berapa? Mutu baja untuk diameter yang kecil berapa sampai berapa, itu mutunya berapa. Untuk diameter yang besar itu berapa mutu bajanya. Coba jelaskan di spek teknisnya. Mikrofonnya tuh. Ya, Tadi udah diminta mikrofonnya jangan di off kan. iya Pak. Ayo supaya suasana diskusi kita ini jadi hidup ya. Mikrofon jangan di off kan. Ada teman-teman di sana silakan diskusi aja, kita jadi hidup. Kalau gini, ini saya record ini, saya masukkan di YouTube ini video ini. Jadi biar ini jadi apa? Jadi bahan buat rekan-rekan mahasiswa teknik sipil yang lainnya ya. Ya coba kita tunjukkan diskusi yang cukup seru lah itu. Masalah dapat tidak dapat itu nomor 2. Kita kan diskusi, ini bukan dalam konteks sedang ujian atau apa ya. Ya silakan. Justru di diskusi ini kita berharap sesuatu yang sebelumnya kita belum tahu, kita bisa menjadi tahu. Sebentar Pak. Ya, Muhammad Qori, kalau begitu udah pas aja lah ya. Ya, jangan ini waktu diskusi ya diskusi. Kalau nggak tahu ya langsung aja. Saya belum tahu Pak, kita diskusi kan enak gitu. Kawan-kawannya siapa yang tahu silakan. Kalau itu Bu Anissa, udah pas aja. Kita lanjutkan orang kedua aja. Ini habis waktu untuk ini, untuk menunggu. Ya, janganlah. Ya, jangan kita disuruh